Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iqmal. Nah, bukan tuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iqmal. Waalaikumsalam guru. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, baik. Ibu guru pimpin doanya. Mari berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga konseling kita berjalan lancar untuk hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu ucapkan terima kasih untuk Iqmal ya. Ya. Sudah bisa mengikuti, ini merupakan pertemuan kita yang terakhir. Ya, dari beberapa proses konseling ini ada pertemuan kita yang terakhir. Ibu guru ucapkan kamu telah konsisten untuk mengikuti kegiatan ini, untuk juga kamu menepati kontrak kesepakatan konseling kita pada di awal ya. Ya. Jadi kamu bersedia untuk mengikuti kegiatan konseling dari awal hingga akhir. Dan ini sudah sampai di akhir. Bagaimana Iqmal kabarnya hari ini? Baik. Baik. Ya. Kenapa mukanya murung-murung? Tidak. Hah? Sudah bikin yang tadi? Sudah begitu banyak. Sekira karena baru bangun. Tidak. Tidak. Dan tidur siang tadi? Tidak. Oke, jadi tadi pulang sekolah? Langsung dian Masuk ke mana? gunung, Di gunung. Bikin apa di gunung? beli kayu. Oh, setiap hari kah ambil kayu kalau pulang sekolah atau gimana? Iya. Itu ambil kayu untuk? Jual di mas. Oh, kamu jual kayu. Iya. Jadi itu maksudnya usahamu sendiri atau bagaimana? Sendiri. Usaha sendiri untuk dapat uang jajan. Berapa nih kamu jualkan tuh kayu? Satu ikat 4.000. Satu ikat 4.000. Berapa potong kayu itu? 25 teh. Itu sejak kapan usaha kayu itu? Kemarin. Baru. Sudah lama tapi kemarin ambil itu. Oh gitu, baru kemarin. Baik. Apa tadi? Sampai di mana itu? Yang bahasan tentang kayu. Iya. Nah, bagaimana itu? Ambil dari Ambil. hutan. Tapi dari hutan itu tidak dilarang, maksudnya bukan di hutannya orang, kamu ambil hutanmu sendiri. Iya. Jadi kamu habis itu jual kayunya, Iya. langsung dikasih uangnya. Iya. Biasa berapa laku itu? Berapa banyak yang laku? 10, 25. Wih, banyaknya nih. Jadi 10 ikat itu dikalikan 4.000. Iya, betul. Bisa Kak, maksudnya dalam satu hari itu kamu ambil kayu, baru kamu jual juga begitu? Iya. Luar biasa Iqmal ya, kerja keras ya. Terus ada yang bantu? Ada sendiri? Sendiri. Sendiri. Jadi uangnya itu kamu pakai apa? Jajan sekolah. Jadi sekolah, kemudian apa lagi? Beli untuk adik. Beli apa lagi? Mainan. Mainan. Ada yang masih kecil? Iya, perempuan. Oh, saya pikir kamu belikan paket. Tidak? Tidak. Tidak. Jadi kalau beli paket itu dari mana? Uang dari mana kalau beli paket? Sama juga. Sama juga ya, di situ juga. Oke, nah itu kayak apa pembahasan ringan untuk supaya kamu lebih rileks bicara sama ibu guru ya. Iya. Karena masih ada proses selanjutnya. Kemudian ibu jelaskan kembali tentang asas-asas konseling, sudah ibu jelaskan sebelumnya kan, tentang asas kesukarelaan, kerahasiaan, keterbukaan. Jadi Iqmal secara sukarela datang di sini dan terbuka untuk mengungkapkan berbagai permasalahan Iqmal pada ibu guru. Kemudian tujuan yang akan kita capai dalam proses konseling kita beberapa hari ini itu pertama, Iqmal mampu untuk menganalisis berbagai permasalahan terkaitnya Iqmal tidak mampu menolak ajakan teman untuk membolos, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian Iqmal mampu membandingkan perilaku asertif dan tidak asertif. Itu sudah kita laksanakan di pertemuan kedua dan ketiga. Oh, terus Iqmal mampu memainkan peran berperilaku asertif yang baik, ya, memainkan peran. Kemudian setelah Iqmal memainkan peran, kemudian Iqmal mengimplementasikan berbagai perilaku asertif dalam kehidupan sehari-hari Iqmal. Bukan hanya di sekolah, di rumah juga bisa ya, di lingkungan masyarakat juga bisa.
Kemudian tadi itu sudah tujuannya, asas-asasnya juga sudah. Kemudian tahapan-tahapan konseling ini adalah tahap yang pertama, yaitu tahap pembukaan, di mana dalam proses konseling itu ada 3 tahap, tahap pembukaan, inti, dan penutup. Yang dimana selama beberapa hari ini kita sudah laksanakan selama 4 kali pertemuan ya. Ini adalah pertemuan yang terakhir, dan dalam 1 kali pertemuan itu kita laksanakan sekitar 40 menit ya. Iya. Baik Iqmal, ini sudah siap melaksanakan konseling selanjutnya? Siap. Oke, karena ini pertemuan terakhir ya. Jadi kemarin kan kita sudah bahas tentang perilaku asertif dan tidak asertif. Sekarang bagaimana Iqmal untuk membedakan perilaku asertif dan tidak asertif? Sudah sejauh ini sudah paham tentang perilaku asertif dan tidak asertif? Paham. Contohnya misalnya bagaimana perilaku asertif seperti apa dan tidak asertif seperti apa? Tidak asertif seperti Seperti apa kalau tidak asertif? tidak asertif. Mengikuti teman yang bolos. Oh iya betul. Jadi kalau asertif, Asertif menolak ajakan teman. nah, ya berarti Iqmal sudah sejauh ini sudah paham tentang perbedaan perilaku asertif dan tidak asertif ya. Jadi selanjutnya kita akan bermain peran ya tentang perilaku asertif dan tidak asertif. Baik, kita langsung untuk bermain peran. Jadi ceritanya di sini ibu sebagai teman kamu yang mengajak kamu untuk berperilaku tidak asertif ya. Terus ibu guru mau dengar bagaimana tanggapan kamu untuk berperilaku asertif. Seperti itu ya. Oke, baik. Seperti ini misalnya, Iqmal, mari nih kita pulang saja, sudah tidak ada gurunya ini. Saya sudah lapar. Jangan, tahan dulu lapar. Jangan sampai gurunya datang. Iya, tidak kami datang, sudah mau tidak lama nih kita pulang. Kita pulang duluan, mari. Tunggu dulu jam pulang, nanti sampai bolos kita. Dinyatakan bolos. Oke, baik. Selanjutnya, Iqmal, tidak usah nih kita mencatat. Tidak ada juga nilainya itu kita mencatat. Jangan. Kita harus mencatat supaya lengkap. Supaya bisa mengikuti ulangan semester. Oke. Bagaimana kalau umpamanya kita nggak usah kerja tugas? Nanti kita menyontek saja. Jangan, kalau menyontek kurang nilai. Tapi kan dinilai sih, kita menyontek saja kan? Jangan. Kok bisa kerja sendiri, Mbak? Bisa. Oke, baik. Kemudian, Jami kau berteman sama dia. Dia itu tuh tidak ada uangnya. Nanti kalau kita pergi belanja di kantin, tidak ada yang bayarkan kita. Tidak usah berteman sama dia lah. Terus pergi kantin kalau tidak ada uang. Kalau ada uangnya baru kita pergi kantin. jadi kita mau berteman sama dia kalau ada uangnya saja di. Jangan, harus berteman dengan dia juga. Oh begitu. Saya kira kita berteman sama dia kalau ada uangnya saja. Nanti kalau tidak ada uangnya, dosanya kita teman. Jangan, nanti dia sendirinya duduk. Oh begitu. Apalagi ya? Apalagi biasanya perilaku yang teman-temanmu yang tidak asertif itu? Biasa diajak kamu apa dalam hal-hal negatif? Seperti Ya kan perilaku asertif itu mengajarkan kita ke hal-hal yang negatif, sehingga kita berperilaku tidak asertif, kita tidak bisa menolak, tidak bisa mengungkapkan apa yang ingin kita katakan dan apa yang kita ingin rasakan. Misalnya apa itu? Misalnya kamu diajak apa, kemudian kamu tidak bisa tolak, kemudian kamu tidak enak sama temanmu. Dan hal apa lagi selain itu? Selain yang tadi? Ada lagi? Misalnya di mana? Di keluarga atau di teman? Suruh pajak-pajak teman. Oh, pajak-pajak teman. Misalnya bagaimana kata-katanya? Mari kita pajak anak kelas 1. Mari kita pajak anak kelas 1. Karena dia adik-adik Banyuwangi itu. Iya. Apa nih perilaku asertif yang kamu punya seperti apa misalnya? Kalau ada yang seperti itu. Jangan, nanti dia lapor di guru. Kita lagi kesal. Mengenai kesesalan. Kalau kalian mau pergi saja. Oke, baik. Ada lagi ini misalnya. Iqmal, ibu guru udah suruh kamu angkat buku itu jangan kamu angkat. Jadi kamu bawa, nanti perempuannya saja yang bawa itu buku. Berat. Mana itu? Kalau perempuan dia lembek. Kalau laki-laki dia kuat. Akhirnya saya angkat.
Baik ya, sejauh ini Iqmal sudah sangat-sangat asertif ya kalau Ibu Guru lihat, tapi sejauh yang ingin Ibu pastikan lagi bahwa di sini ada LK yang bisa Iqmal kerjakan, di mana Iqmal tuliskan di sini perilaku asertif Iqmal antara lain seperti apa, kemudian perilaku tidak asertifnya seperti apa, dan bagaimana perasaan Iqmal setelah bermain peran ya, setelah bermain peran apa yang Iqmal rasakan ya. Jadi bisa ditulis tadi antara contoh yang tadi setelah kita bermain peran, bisa juga mungkin ada yang kamu baru pikirkan, oh ternyata ini juga ajakan yang negatif, harusnya saya tolak kayak gitu. Ya, bisa dituliskan di sini. Oke, silakan. Jelas pertanyaannya? Oke, jadi kalau mau tulis bisa di sini kan supaya tidak susah kalau dia kan. Gue banyak tisu dulu ya. Ini tisu kalau mau sudah. Coba dibaca-baca dulu. Absen tapi suara. Tolong Iqmal pulpen tutupnya. Sudah? Sudah. Oke, perilaku asertifnya menolak ajakan teman ketika membolos di jam sekolah. Kemudian menolak ajakan teman untuk tidak mengerjakan tugas. Menolak ajakan teman untuk memajak adik kelas. Oke, perilaku tidak asertif yaitu ikut membolos, terus tidak ikut masuk mata pelajaran, kemudian ikut bermain di laut saat bolos, mengajak adik kelas, kemudian memukul adik kelas. Oke. Oh, Iqmal juga sering diajak untuk apa namanya, baku pukul dengan adik kelas. Dia sering juga diajak baku pukul untuk pukul adik kelas. Iya, tapi saya tidak mau. Tapi kamu tidak mau, tapi pernah. Nah toh kamu mukul itu karena dia apa, di kompor-kompor ada domba sama temanmu. Itu hari masalah apa? Masalah apa biasanya? Gara-gara sebut-sebut soal. Sebut-sebut apa? Saya Sebut-sebut kau apa? Dia ejek-ejek kamu atau bagaimana? ejek-ejek. Mengejek-mengejek ya. Oke.
Oke, jadi oke, dengan itu tadi Ibu Guru sambung dulu ya. Yang ini Ibu Guru baru lihat juga, memukul adik kelas itu berlaku tidak asertif. Kamu melakukan kekerasan di lingkungan sekolah. Kemudian bagaimana cara kamu berperilaku asertif adalah kamu menolak ajakan teman ya untuk melakukan kekerasan itu atau tindak pemukulan dengan cara kamu bisa panggil orang yang bersangkutan. Dibicarakan baik-baik, ditanya ada hal apa sampai dia mengatakan hal itu, kemudian kamu jelaskan bahwa saya tidak nyaman dengan perkataan itu dan saya tidak suka. Saya orangnya emosian, jangan sampai saya memukul kedua kalinya atau kesekian kalinya gitu ya. Kemudian perasaan Iqmal setelah bermain peran merasa lega dan senang, lebih percaya diri lagi. Oke, baik. Nah, selanjutnya Ibu akan ini memberikan lagi LK ini dikerjakan di rumah ya. Ini contoh saja. Nah, ini LK dikerjakan di rumah selama 1 minggu. Jadi Ibu Guru kontrol perilaku kamu. Yang mana perilaku asertif yang sudah kamu laksanakan di dalam setiap hari, entah itu di rumah kah, di sekolah atau di lingkungan pertemanan kamu. Ya, diisi selama 1 minggu. Berperilaku asertif lah kamu seperti itu. Ya. Sejauh ini bagaimana yang ajakan teman itu sudah bisa kamu tolak sebagian atau masih ada yang belum? Sudah sebagian, juga sebagian juga belum. Iya. Yang belum itu misalnya apa? Membolos. Oh, yang masih membolos itu. Oke, jadi biasanya membolos itu akhir-akhir ini berkurang atau makin bertambah? Makin berkurang, tapi ya. Baik, Iqmal, bagus kalau Iqmal sudah, semoga Iqmal bisa mempertahankan perilaku asertif Iqmal seiring berjalannya waktu, karena Ibu Guru akan tetap mengontrol perilaku Iqmal, dimana kan Iqmal sudah paham yang mana perilaku asertif, yang mana tidak asertif, dan itu diterapkan dalam kehidupan Iqmal sehari-hari. Selanjutnya nanti LK ini Ibu akan lihat di pertemuan yang selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya mungkin pertemuan ketiga atau keempat. Nanti selanjutnya itu kita akan melaksanakan lagi latihan dan praktik, yang dimana kan mengulang latihan itu Iqmal sekarang Iqmal nantinya yang akan mempraktekkan langsung. Jadi Iqmal yang memberikan pertanyaan kepada diri Iqmal, kemudian Iqmal sendiri yang menjawab. Nah, kalau tadi kan Ibu Guru contohkan, terus Iqmal yang menjawab, ya kan, seperti itu. Kemudian nanti untuk pertemuan selanjutnya Iqmal melakukan latihan sendiri, ya, mana Iqmal memberi pertanyaan kepada diri Iqmal, kemudian Iqmal menjawab juga. Oh, ternyata harusnya saya seperti ini, misalnya ayo kita membolos, guru sudah tidak ada, capek juga menunggu di sekolah, oh saya sudah lapar juga ini. Terus kamu jawab, oh saya tidak mau karena belum waktunya pulang. Kalau kita pulang sebelum waktunya itu namanya bolos, nanti besok kita dipanggil lagi sama guru piket, tetap lagi dilapor lagi, nanti datangi lagi sama orang guru, disurati lagi guru BK atau guru piket ke rumah. Jadi tidak usah terlalu banyak cari masalah di sekolah, kita sabar-sabar saja dulu di sekolah. Ya, itu Iqmal. Oh, bagaimana Iqmal? Ada yang bertanyakan lagi? Ini apa? Tentang merokok. Oh, yang merokok. Iya. Merokok itu kamu diajak kah? Hah? Diajak merokok? Iya, sama anak Sama SMK. anak SMK? Iya. Terus itu ketemunya di mana? Di jalan Di jalan saat sekolah atau bagaimana itu? saat sekolah. Saat sekolah. Pagi, siang atau Pagi pagi? Itu posisinya berangkat sekolah atau berangkat. jadi di jalan? Terus bagaimana caranya itu dia bilang? Bagaimana itu anak SMK dia bilang? Dia bilang, mari kita pergi merokok. Ada pun bisa ikut-ikut saja. Tapi memang kamu ingin merokok atau bagaimana itu? Atau Tidak, cuma ambil saja mereka. Tapi jadi itu kamu pergi merokok gimana? Gimana kalian pergi merokok? di rumah-rumah di atas Rumah-rumah yang belum jadi. rumah di atas itu di mana itu? Di kebun-kebunnya orang. Iya. Jadi itu kamu pergi merokok di situ. Terus kemudian di jam berapa? Apakah tidak terlambat masuk ke dalam sekolah? Tidak, saya pergi saya pergi Tempo. Tempo itu jam berapa? Sekitar jam 6 lewat. Oh, belum jamnya sekolah. Jadi kau pergi dulu merokok. Dengan anak SMK.
Berapa batang itu kalau porsi sapi? Cuma setengah. Cuma setengah. Kemudian apa namanya? Apakah itu berulang-ulang terus kamu lakukan? Tidak. Berapa kali misal? Sudah saya masuk kantor itu setelah lagi. Jadi waktu masuk kantor itu kedapatan ke berapa kali? Kedapatan berapa kali itu pas sudah dipanggil di kantor? 2 ini. Sudah 2 kali. Ya, jadi setelah dipanggil itu sama ibu guru waktu itu kan? Iya. Nah, ibu guru dipanggil kedua kalinya itu sudah berhenti. Terus bagaimana caranya kamu bisa berhenti? Apakah mereka tetap mengajak kamu tapi kamu tidak mau atau bagaimana? Atau sudah tidak ketemu mereka atau kamu hindari mereka atau gimana? Mereka ajak saya tidak mau lagi. Kamu tidak mau lagi, tapi mereka tidak paksa, tidak marah. Tidak. Berarti itu memang salahnya Iqmal. Hmm. Kalau Iqmal menolak pasti mereka tidak paksa juga kan? Main udah bilang mari. Tapi saya ikut saja. Kamu ikut-ikut saja. Baru juga saya menolak, tapi mereka udah bilang, terapa itu belum jamnya sekolah. Begitu. Tapi Iqmal tahu tidak dampak rokok itu untuk tubuhnya kamu baik atau buruk? Buruk kan? Iya, apalagi usia-usia kamu masih muda, di mana sistem apa di dalam tubuh itu belum terlalu kuat ya untuk hal-hal yang buruk masuk ke dalam tubuhmu. Gitu. Kamu sudah lihat juga kan di gambar-gambar rokok itu ada apa kanker atau apa tenggorokannya dia loh, maka kalian tidak takut kayak seperti itu. Dan dibilang. Itu. Jadi sebisa mungkin dihindari hal-hal itu. Kalau memang tidak bisa menghindari orangnya, kalau dipaksa ya. Ini posisinya kan Iqmal tidak dipaksa. Jadi kalau tidak dipaksa, menolak saja. Katakan saja apa yang kamu bilang. Saya tidak bisa merokok, saya tidak boleh merokok. Nanti saya kena marah, saya kena panggil oleh guru ya. Dan nanti saya diskors, kalau kedapatan lagi, disurati lagi, seperti itu. Kemudian kalaupun memang posisinya Iqmal dipaksa, jadi lihat orang itu, kalau orang itu dia sudah lihat kamu, umpamanya dia paksa kamu harus merokok, kamu hindari orangnya. Atau tidak, kamu kan tahu jam-jam jadwalnya dia berangkat toh. Nah, jadi hindari, entah itu dia duluan yang berangkat kah supaya tidak ketemu di jalan, atau kamu duluan yang berangkat supaya tidak ketemu di jalan. Sampai sekarang saya tidak teman dia lagi. Oh, kamu sudah tidak berteman. Gara-gara dia pukul saya. Gara-gara apa dia pulang? Tahu? Tidak tahu? Mas waktu acaranya di Indol, Oh, ada acara. tapi dia tiba-tiba pukul. Gitu. Kamu kalau bisa tanyakan kenapa langsung main Sama tanya tapi dia mau pukul juga. Mabuk gitu. Udah mabuk dia. Oh, kalau orang mabuk itu ya itu sudah di luar kendalinya kita ya, dalam di bawah alam bawah sadarnya. Setidaknya kalau memang hal itu nanti melihat kalau umpamanya dia mabuk lagi, hindari. Atau jangan, pokoknya jauhi orang-orang yang membahayakan itu yang dapat merugikan kamu. Tuh. Jadi nanti ditulis saja kalau umpamanya hal itu terjadi lagi, nanti katakan di situ bahwa saya sudah berhasil menolak ajakan teman untuk merokok lagi. Gitu, toh. Tapi semoga harapan ibu kamu bisa menolak berbagai hal yang dapat merusak diri kamu, merugikan kamu, dan berdampak negatif untuk kamu dan lingkungan sekitarmu. Ya, Iqmal? Oke, baik Iqmal. Hanya itu saja yang ditanyakan? Iya. Oke, sudah jelas ya Iqmal? Iya. Jadi tugasmu 1 minggu itu kamu amati perilaku asertifmu yang mana yang sudah kamu lakukan. Oke. Sebelumnya kan apa ya, Iqmal ini sudah banyak mengisi. Masih ingat apa yang diisi pertama tuh Arek? Mas, Apa? Tentang apa? tentang perilakuan. Oh, perilaku asertif dan tidak asertif. Oke. Jadi sekarang Iqmal sudah siap untuk melakukan konseling ke tahap selanjutnya? Yep. Siap. Iqmal sehat kan? Siap. Alhamdulillah. Baik, ini sudah pertemuan yang terakhir. Kemudian ibu guru mau melihat Iqmal sejauh mana Iqmal memahami perilaku asertif dan tidak asertifnya. Kan minggu lalu kita sudah praktek ya, yang dimana ibu guru yang mempraktekkan perilaku asertif dan Iqmal merespon ya. Yep. Sekarang ibu guru mau lihat Iqmal memperagakan ulang, tapi itu di dalam diri Iqmal. Diri Iqmal mengucapkan, kemudian menjawab juga seperti itu. Ya.
Persilakan coba Iqmal, Ibu Guru mau lihat Iqmal bagaimana. Mari kita pergian bolos. Begini, diceritakan kronologisnya. Ini adalah kejadian saya di sekolah atau kejadian saya di di kelas, misalnya seperti ini kalimatnya. Nah. Terus saya menjawab seperti ini, seperti itu. Jadi terstruktur di mana tempatnya, dengan siapa saya berbicara, seperti itu. Coba, Iqmal. Ini perilaku saya di lingkungan sekolah. Seperti diajak teman main bolos. Nah, kemudian Tapi saya menjawab, kata-katanya dulu. Kata-katanya teman. katanya teman, mari kita pulang bolos. Tapi saya menjawab, tidak, Oke. kita mau bolos nanti alpa. Oke, kemudian Mari kita pergi di laut, jangan nanti. Dan saya jawab, nanti ada kejadian yang tidak mau diinginkan. Terus saya mencatat, jangan nanti tidak lengkap, kalau tidak lengkap berapa ya? dihukum. Setelah dihukum, terus Masukkan itu disuruh lengkap kemudian di masa lupa. Kenapa kamu disuruh lengkapi catatan? karena tidak lengkap. Iya, maksudnya kenapa disuruh lengkapi catatan selama ini? Karena saya tidak mencatat. Bukan. Itu kan di sekolah kalau ulangan harus apa? Lengkap catatan. Nah, jadi nampaknya seperti itu. Kalau kamu semua tidak lengkap terus tidak bisa untuk ulangan, kan tidak ada nilai untuk ulangannya kamu. Yes. Toh? Nah, oke, kemudian lanjut. Apa lagi? Mari kita pergi di gunungnya samping sekolah, ambil kelapa. Tapi saya bilang tidak mau, Lama. karena nanti sudah kalau kita panjat sudah kita jatuh, masalah juga di sekolah. Kemudian Jangan melawan guru, nanti dikasih keluar atau si alpa, nanti kurang nilai. Ya, apa lagi? Kalau di lingkungan rumah, bagaimana itu? lingkungan rumah bermusyawarah dengan orang tua saat ada masalah. Misalnya orang tua saat masalah, Jangan melawan melawan semua sama orang tua. orang tua. Kemudian ada lagi, Menasihati adik kalau nasihati adik ya. Nasihati adik kalau dia salah, berbuat salah. Oke. Oke. Jadi sejauh ini Iqmal sudah paham tentang bagaimana cara menolak ajakan-ajakan yang bersifat negatif ya. Bukan hanya tentang membolos, tetapi di lingkungan sekolah, di lingkungan pertemanan juga ya. Kemudian Iqmal kan ada itu tugas yang Ibu Guru berikan. Sudah dikerjakan? Sudah. Sudah ya. Ini perilaku asertif selama beberapa hari. Tunggu berdiskusi dengan orang tua saat ada masalah, ikuti materi pelajaran yang sedang berlangsung, ikuti ajakan teman, bekerja kelompok. Oke, menolak ajakan teman yang membolos, mencatat supaya lengkap catatannya, jangan membolos supaya dia oke. Baik ya, sudah dilakukan selama 1 minggu ini Iqmal ya. Ya. Jadi sudah Ibu bersyukur karena kamu sudah sangat mengerti ya dengan bagaimana cara kamu mempraktekkan perilaku asertif di lingkungan sehari-hari, misalnya di sekolah atau di rumah ya. Sudah dilakukan juga di kehidupan sehari-hari. Kemudian besok itu kan sudah ulangan ya.
Jadi apakah sudah lengkap semua catatannya? Iya. Siap untuk ulangan? Siap. Siap ulangan. Kemudian lagi apa namanya? Ada yang Iqmal ingin ungkapkan, misalnya ada ajakan yang lain tapi Iqmal tidak ungkapkan di dalam konseling ini. Ada. Ada. Apa misalnya? Misalnya mencuri mangga di samping sekolah di kebun orang. Oh, mencuri mangga di samping sekolah. Itu diajak sama teman juga? Iya, kelas 9. Nah, tapi Terus saya bilang jangan, nah, nanti dimarahi sama orang. oh, itu yang kamu ungkapkan. Apa namanya? Apa tadi? Ajakan untuk mencuri Mencuri mangga. mangganya tetangga, apa? Kebunnya orang. Di kebunnya orang. Di jam-jam berapa itu kan kejadiannya? Apakah saya dipanggil? sering Waktu berbuahnya mangga. untuk bermain mangga? Jadi kamu tidak ikut saat itu atau sudah ikut? Saya ikut cuma 1 kali. Ikut cuma 1 kali. Habis itu saya bilang besok kita mau ambil lagi. Jadi usahakan sebagaimana mungkin dirimu bisa menolak hal-hal negatif ya, supaya dampak-dampak yang terjadi nantinya sama kamu, kayak dipanggil guru lah, dicap kamu ini bandel, tidak bisa mendengar, itu supaya terhindar dari hal itu. Jadi tadi Iqmal bagaimana di sekolah? Bisa Baik-baik saja. Apa kegiatan tadi di sekolah? masuk di kelas Di kelas, kemudian nulis kis-kis isi apa ini? PS. PS. Kemudian Bisa. nah, itu saja tadi seharian. Ya. Tidak ada kegiatan lain. Cuma duduk deh. Duduk-duduk. Kemudian apakah kamu tadi pulang tepat waktu, Iqmal? Ya. Tepat waktu? Maksudnya di jam pulang baru kamu pulang atau sebelum? Dengan merasa kita pulang teh. Pas Merasa pulang. maksudnya jam pulang. Iya. Oke, jam pulang ya. Jadi kalau kamu pulang sebelum jamnya atau sebelum bel sekolah bel panjang untuk pulang, itu belum waktunya pulang, Iqmal ya. Jadi sama saya kamu katakan yang bolos ya. Baik Iqmal, sejauh ini Ibu guru sudah lihat kamu sudah melaksanakan sebagian besar ya perilaku asertif di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harapkan ini bisa berlangsung setiap hari, tidak hanya maksudnya hari ini saya mau berperilaku asertif, besok jangan dulu deh, nanti lagi besoknya lagi. Iya. Jadi usahakan itu rutin dilaksanakan ya, supaya hal-hal buruk yang kita tidak inginkan tidak terjadi seperti itu. Oke, baik Iqmal, bagaimana sejauh ini kesan dan perasaan kamu selama mengikuti kegiatan itu? Merasa lega, Lega, merasa lebih baik. lebih baik. Kesimpulan apa yang bisa kamu dapatkan dari kegiatan Iqmal? Kesimpulan Apa saja yang kamu dapatkan selama beberapa pertemuan? Coba Ibu Guru mau dengarkan. Kesimpulannya apa saja? perhatian, tidak membolos, tidak mencuri, menolak ajakan teman, dan mengikuti mata pelajaran. Pelajaran. Berlangsung. Oke. Iqmal sudah bisa membedakan perilaku asertif dan tidak asertif? Iya, Sudah bisa. tidak. Jadi diharapkan Iqmal mampu mengimplementasikannya setiap hari di dalam kehidupan Iqmal ya. Iya. Jadi karena Iqmal merasa dengan melakukan kegiatan konseling ini Iqmal merasa lebih percaya diri, terus merasa lega. Apakah jika ada lagi permasalahan Iqmal bersedia lagi untuk melakukan konseling gitu? Bisa. Bisa. Misalnya ini ya, dalam hal apa misalnya? Misalnya berkelahi. Oh, kalau berkelahi. Biasanya kamu berkelahi memang. Iya. Biasa sama gara-gara apa biasa berkelahi? Mereka kasih negara no.
Kasih darah. Bagaimana tuh kasih darahnya? bikin emosi. Bikin marah. Maksudnya bikin emosi dalam artian apa? Seperti apa contohnya? Dia kasih jelik-jelik saya di Oh, belakang. dia mengejek. Dia mengejek di belakang. Terus sehingga kamu tahu itu bagaimana? Karena ada yang bicara. Ada yang kasih tahu kamu. Iya, teman dari kelas 6 Nah, itu kasih tahu saya. gitu. Jadi kamu marah, langsung melakukan tindakan kekerasan gitu. Setelah saya tanya dia tapi dia Jadi apa? udah bilang tidak. Terus kenapa dipukul kalau yang tidak? Kasih tak percaya dia. Ada dia sudah lama dia pusat dia cari gargarin saya. Biar di kampung. Orang satu kampungmu. Kelas satu kelasmu? Iya. Bukan yang jatuh tadi? Bukan yang jatuh tadi? Bukan. Siapa yang satu kelasmu? Markel. Iya, yang jatuh tadi. Kamu tidak Markel udah jatuh. Iya. Kamu di mana? Di kantin saya. Kantin. Main HP. Markel itu tadi jatuh. Di mana? Di sekolah. Ini di video ada berdarah. Terus tidak tahu. Setir diam deh. Di kantin. Jadi itu namanya kalau kita bilang kena bala itu. Tahu bala toh? Apa itu? Karma itu. Oh, Karena Biblia itu selalu mengucapkan hal-hal yang tidak baik. iya. Ya. Jadi kalau ada orang yang melakukan hal tindakan mengatakan hal-hal yang tidak baik, jangan diikuti dan jangan dibalas. Biarkan saja nanti. Jangan juga kalian baku pukul di sekolah. Iya. Ya, karena pasti akan dipanggil lagi kalian berdua. Ya, sampai kalian disuruh lagi pukul siapa yang paling jauh. Iya. Ya. Jadi itu kan sebelumnya Iqmal juga sudah menyampaikan bahwa Iqmal sering ya terpancing emosinya ya. Iya. Mungkin bisa ya kegiatan selanjutnya konseling individu kita laksanakan itu tentang bagaimana cara Iqmal mengendalikan emosi. Oh? Kan sejauh ini Iqmal sering cerita cepat naik emosi, cepat marah ya, tetap terpancing emosinya. Jadi seperti itu. Harapan ibu guru banyak ya Iqmal, karena Iqmal juga sudah memang banyak masalah. Kemudian untuk semester depan semoga Iqmal jadi lebih baik ya. Terutama ini ya kayak mencatat itu bagaimana besok. Kalau untuk besok Sudah lengkap agama. sudah lengkap agama Iya. Katanya tadi fotokopi. sudah ada fotokopi juga. Iya. Sudah fotokopi itu uang sendiri atau Iya, mau ambil kayu. oh ambil kayu, makanya luar biasa Iqmal ya, sangat menginspirasi. Jadi kamu ini dapat uang dari kamu kerja. Iya. Oke. Itu atas apa namanya? Suruhan orang tua atau bagaimana? Tidak, kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Tapi memangnya contoh di sekitar memang ada yang seperti itu atau hanya inisiatif sendiri? Oh, sambil kayu saja ya supaya bisa dapat uang, atau kamu lihat di sana dia jual kayu sampai Iya. itu juga pengen kayu. Saya lihat mereka kopi. Oh, mereka kopi. Jadi saya pergi bilang berapa dia setika. Dia bilang 4.000, 3.000. Habis itu saya sudah kerja sih, sudah ambilan, sudah lama. Udah kasih naik lagi. 4.000. Jadi kopi juga ambil sendiri jual kayu? Sekarang tidak. Tidak sekarang. Tapi kan ini kan lagi musim hujan, tetap dibeli juga kalau Iya. tetap dibeli juga. Walaupun tidak kering kayunya tuh mana? Walaupun tidak kering, Iya. tetap dibeli. Iya. Kalau sudah panas mentari mereka jemur. Kalau Bukan kak itu kayu yang dibelah-belah? Kayu yang dibelah-belah atau kayu-kayu yang dibelah. oh yang dibelah-belah itu. Jadi kamu belah juga sendiri nih? Iya. Pakai apa? Pakaian kapak terus. Pakai kapak. Luar biasa Iqmal ya, semoga tetap bisa menginspirasi teman-teman yang lain bahwa kamu juga pekerja keras lah. Tahu tidak malu menjual ini. Padahal kamu termasuk orang tua yang mampu kan? Iya. Ada juga mobilnya bapakmu tuh siapa itu? Ommu? Bapak. Bapakmu itu. Tapi kamu masih mau juga bekerja nih? Ada juga ini cerita tentang kamu dipajak-pajak, masih pajak? Tidak melawan. Hah? Sudah melawan?
Oke, bagus. Itu yang kamu tidak sempat cerita sama ibu guru juga, menolak pajakan Pajakan. teman. Oh, walaupun apa bukan ajakan dalam, tapi kan itu memajak itu dalam hal negatif ya. Yang pajak-pajak sudah Dan Sandi, sudah apa? sudah meraih di jam pajak-pajak. Hmm. Tapi teman-teman yang lain juga tidak. Hmm? Di teman-teman yang lain kamu lihat tidak Iya. aman dari pajak itu. Sudah bilang mau yang pajak-pajak terus pajak-pajak lagi. Hmm. Yang tidak lah. Oke, baik-baik. Oke, Ibu Guru sangat berterima kasih Iqmal mampu mengikuti kegiatan konseling individu ini dengan sangat baik ya. Iqmal juga sudah banyak mengutarakan pemikiran dan perasaan Iqmal sejauh ini seperti apa. Kemudian apa namanya itu? Diharapkan nanti Iqmal bisa lebih terbuka lagi sama Ibu Guru untuk kegiatan konseling selanjutnya dengan tema yang berbeda, dengan permasalahan Iqmal yang lain. Oh, kita dan Ibu Guru harapkan Iqmal untuk memberanikan diri melakukan konseling di sekolah. Oh? Ya. Maksudnya kan di ruangan Ibu Guru kan itu ada di pintu tertutup, toh. Nanti kalau umpamanya memang di saat jam pelajarannya tidak terlalu padat, bisa ke ruangan Ibu Guru. Oh, datang ke ruangan Ibu Guru, kita konseling untuk permasalahannya Iqmal, bagaimana caranya bisa selesai. Oh, seperti saat ini kan Iqmal sudah banyak perubahan ya, sudah tahu bagaimana berperilaku asertif, yang mana perilaku tidak asertif yang harus Iqmal hindari ya. Oke, baik, kayaknya cukup ya Iqmal untuk kegiatan kita hari ini. Baik, Ibu tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup juga dengan doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu Guru minta maaf apabila ada salah-salah kata ya. Ucapan wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iqmal ya. Sudah bisa pulang, Bur? Bisa. Oke. Numis dulu. Ya, hati-hati Iqmal, makasih Iya, Bu. ya.